Semen Padang FC akan menjalani laga penting di pekan kedua Liga 1 musim 2025-2026 dengan menjamu Dewa United di Stadion Haji Agus Salim. Setelah menelan kekalahan 2-0 di kandang Persib Bandung pada laga perdana, tim asuhan Eduardo Almeida dituntut untuk segera bangkit dan meraih kemenangan perdana musim ini. Perubahan formasi menjadi opsi yang wajib dipertimbangkan, mengingat di pertandingan sebelumnya permainan Semen Padang masih terlihat kurang solid dan chemistry antar pemain belum terbentuk maksimal. Di sisi lain, Dewa United juga datang dengan misi yang sama. Mereka baru saja kalah 3-1 di kandang sendiri melawan Malut United, membuat laga ini semakin panas dan syarat gengsi. Kedua tim sama-sama haus akan 3 poin. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Semen Padang FC untuk mengalahkan Dewa United? Simak analisis lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Arthur Augusto. Untuk posisi penjaga gawang pada laga krusial menghadapi Dewa United di pekan kedua Liga 1, Semen Padang FC diyakini akan tetap mempercayakan tugas tersebut kepada Arthur Augusto. Kiper asal Brasil ini menjadi salah satu pilar penting Kabau Sirah sejak musim lalu, dengan performa konsisten yang kerap menyelamatkan tim dari kebobolan. Meski baru berusia 25 tahun, Arthur sudah menunjukkan kematangan luar biasa. Refleks cepatnya membuat ia sering melakukan penyelamatan gemilang di momen-momen krusial. Kemampuannya membaca arah bola, menjaga ketenangan saat situasi 1 lawan 1, hingga distribusi bola yang akurat, menjadikannya sosok yang sulit ditembus lawan. Dengan nilai pasar yang mencapai 4,35 miliar rupiah, Arthur bukan hanya salah satu kiper termahal di Liga 1 musim ini, tetapi juga menjadi tembok terakhir yang akan menghadang upaya Dewa United mencuri poin di Stadion Haji Agus Salim. Bek kanan, Hamdi Sula. Menghadapi Dewa United di pekan kedua Liga 1, posisi bek kanan Semen Padang FC kemungkinan besar akan diisi oleh Hamdi Sula. Pemain berusia 27 tahun asal Indonesia ini merupakan rekrutan anyar Kabau Sirah untuk musim 2025-2026, dengan nilai pasar mencapai 1,74 miliar rupiah. Hamdi dikenal sebagai bek yang memiliki kecepatan, disiplin bertahan, serta kemampuan membantu serangan melalui overlap di sisi kanan. Meski baru bergabung, ia sudah mendapat kesempatan debut pada laga perdana melawan Persib Bandung, masuk pada menit ke-70 menggantikan Zidan Afandi yang tampil kurang maksimal. Pengalaman bermain di beberapa klub Liga 1 sebelumnya membuat Hamdi memiliki jam terbang cukup tinggi. Laga melawan Dewa United akan menjadi ujian penting baginya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi pilihan utama di sektor kanan, sekaligus memperkuat soliditas lini pertahanan Semen Padang di hadapan pendukung sendiri. Bek tengah, Rui Rampa. Di posisi bek tengah, Semen Padang FC diprediksi akan mengandalkan Rui Rampa. Pemain asing asal Portugal berusia 32 tahun ini merupakan rekrutan anyar Kabau Sirah untuk musim 2025-2026. Dengan postur ideal dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, Rui Rampa diharapkan mampu menjadi pemimpin di lini pertahanan sekaligus memberikan ketenangan bagi rekan setimnya. Sayangnya, pada laga perdana menghadapi Persib Bandung, Rui belum bisa diturunkan karena terkendala proses kitas. Hingga saat ini, manajemen masih menunggu kabar resmi terkait kelengkapan administrasinya. Besar harapan proses perizinan ini segera rampung sebelum laga melawan Dewa United di pekan kedua. Jika bisa dimainkan, kehadiran Rui Rampa akan menjadi dorongan besar bagi pertahanan Semen Padang. Kemampuan duel udara, membaca pergerakan lawan, serta tackle tepat waktunya diyakini akan menjadi kunci dalam meredam serangan tim lawan yang dikenal agresif di lini depan. Bek tengah, Angelo Meneses. Semen Padang FC juga memiliki sosok tangguh di lini belakang melalui kehadiran Angelo Meneses. Bek tengah asal Portugal berusia 32 tahun ini merupakan rekrutan asing terbaru yang didatangkan dari Dewa United dengan status bebas transfer. Meski baru bergabung, Angelo langsung mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih. Debutnya terjadi pada laga pekan pertama Liga 1 menghadapi Persib Bandung, di mana ia bermain penuh selama 90 menit. Meskipun Semen Padang harus menelan kekalahan 2-0, penampilan Angelo tetap mencuri perhatian berkat ketegasannya dalam duel udara, kecepatan dalam memotong aliran bola lawan, serta komunikasi solid dengan rekan-rekannya di lini pertahanan. Dengan pengalamannya di kompetisi profesional Eropa dan Indonesia, Angelo diharapkan menjadi tembok kokoh bersama Rui Rampa. Kehadirannya diyakini akan semakin memperkuat pertahanan Kabau Sirah saat bersua Dewa United yang memiliki lini serang cepat dan kreatif. Bek kiri, Leo Guntara. Di sektor bek kiri, Semen Padang FC akan mengandalkan sosok sekaligus kapten tim, Leo Guntara.
Pemain berusia 30 tahun ini merupakan rekrutan terbaru yang didatangkan dengan status pinjaman dari Borneo FC. Meski baru kembali, Leo bukanlah nama asing bagi publik Kabau Sirah. Ia adalah putra asli Padang dan pernah menjadi andalan Semen Padang pada beberapa musim sebelumnya, sehingga sudah memahami karakter permainan tim. Pada laga pembuka Liga 1 melawan Persib Bandung, Leo langsung dipercaya tampil penuh selama 90 menit. Meski timnya harus kalah, kontribusinya tetap terlihat jelas lewat ketenangan mengawal sisi kiri pertahanan, kemampuan membaca serangan lawan, serta dukungan dalam membangun serangan dari lini belakang. Dengan pengalaman dan jiwa kepemimpinan yang kuat, Leo diharapkan menjadi motor semangat rekan-rekannya saat meladeni permainan cepat Dewa United di pekan kedua Liga 1 musim ini. Gelandang bertahan, Al-Hassan Wakaso. Di posisi gelandang bertahan, Semen Padang FC masih akan mengandalkan Al-Hassan Wakaso. Pemain asal Ghana berusia 32 tahun ini merupakan salah satu pilar asing yang dipertahankan manajemen dari musim lalu berkat kontribusinya yang konsisten di lini tengah. Wakaso dikenal memiliki gaya bermain agresif, kemampuan memutus serangan lawan, serta distribusi bola yang akurat untuk mengawali serangan tim. Pada laga pembuka Liga 1 menghadapi Persib Bandung, Wakaso tampil penuh selama 90 menit. Meski Semen Padang harus menelan kekalahan, ia tetap menunjukkan peran vitalnya sebagai peredam serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dengan pengalamannya di berbagai kompetisi, Wakaso diharapkan kembali menjadi benteng kokoh di lini tengah saat Kabau Sirah meladeni permainan cepat Dewa United di pekan kedua. Stabilitas yang ia berikan akan sangat menentukan jalannya pertandingan. Gelandang tengah, Ripal Wahyudi. Di sektor gelandang tengah, Semen Padang FC kemungkinan akan menurunkan Ripal Wahyudi sejak menit awal saat menghadapi Dewa United. Pemain berusia 25 tahun ini merupakan rekrutan anyar Kabau Sirah musim ini dan langsung mendapatkan kesempatan tampil pada laga perdana menghadapi Persib Bandung. Masuk di awal babak kedua menggantikan kapten tim Rosat Setiawan, Ripal berusaha memberikan energi baru di lini tengah. Meski hasil akhir belum memihak Semen Padang, penampilannya menunjukkan potensi besar, terutama dalam hal visi permainan dan kemampuan membaca pergerakan lawan. Ripal dikenal sebagai gelandang dengan mobilitas tinggi dan passing akurat, yang mampu menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang secara efektif. Menghadapi Dewa United, tenaganya di lini tengah akan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu tim mengembangkan serangan secara lebih dinamis. Gelandang serang Pedro Matos. Di posisi gelandang serang, Semen Padang FC memiliki amunisi baru bernama Pedro Matos. Pemain berusia 27 tahun asal Portugal ini merupakan rekrutan asing terbaru yang diharapkan mampu menjadi kreator serangan Kabau Sirah di Liga 1 musim ini. Dengan teknik olah bola yang mumpuni, visi bermain tajam, serta kemampuan eksekusi jarak jauh, Pedro diyakini akan menjadi salah satu motor utama permainan tim. Namun, sama seperti kompatriotnya Rui Rampa, Pedro belum bisa tampil pada laga perdana menghadapi Persib Bandung karena terkendala proses administrasi KITAS. Kondisi ini tentu menjadi kerugian bagi Semen Padang, mengingat perannya sangat vital dalam membangun serangan. Jika proses perizinannya selesai tepat waktu, kehadiran Pedro di laga melawan Dewa United akan menjadi suntikan kekuatan baru di lini tengah. Publik Padang pun menantikan aksi debutnya untuk membuktikan kualitas yang dibawa dari tanah Eropa. Penyerang sayap kanan, Ferdiansyah. Di sektor sayap kanan, Semen Padang FC akan mengandalkan kecepatan muda Ferdiansyah. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan rekrutan anyar yang didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung untuk memperkuat Kabau Sirah di Liga 1 musim ini. Memiliki kemampuan akselerasi tinggi, kelincahan dalam menggiring bola, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1, Ferdiansyah diharapkan mampu memberikan variasi serangan dari sisi sayap. Menariknya, pada laga perdana menghadapi Persib Bandung, Ferdiansyah belum dimainkan oleh pelatih. Meski begitu, statusnya sebagai pemain U23 membuatnya sangat berharga, mengingat regulasi Liga 1 yang mengharuskan setiap tim menurunkan pemain muda dalam jumlah tertentu. Jika diberikan kesempatan tampil saat menghadapi Dewa United, Ferdiansyah berpotensi memberikan kejutan lewat pergerakan cepatnya. Publik Padang pun berharap sang winger muda bisa menunjukkan potensinya dan membantu tim meraih poin penting. Penyerang sayap kiri, Irsyad Maulana. Di posisi sayap kiri, Semen Padang FC akan kembali diperkuat oleh sosok yang sudah tidak asing bagi publik ranah Minang, Irsyad Maulana. Pemain asal Sumatera Barat ini merupakan rekrutan anyar musim 2025-2026 yang diboyong dari Persita Tangerang. Sebelumnya, Irsyad sempat menjadi kapten tim Kabau Sirah selama beberapa musim dan dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan dribble ciamik, umpan akurat, serta naluri mencetak gol yang tinggi.
Pada laga perdana menghadapi Persib Bandung, Irsyad masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-64 menggantikan Felipe Chabbi, pemain asing yang tampil kurang maksimal. Kehadirannya langsung memberikan warna baru di lini serang dengan pergerakan aktif dan penetrasi ke area pertahanan lawan. Menghadapi Dewa United, Irsyad diharapkan bisa tampil sejak awal untuk memberikan tekanan dari sektor kiri. Kombinasi pengalamannya dan dukungan supporter diyakini dapat menjadi pembeda bagi Semen Padang FC. Penyerang tengah, Cornelius Stuart. Di posisi ujung tombak, Semen Padang FC kemungkinan besar akan menurunkan Cornelius Stuart sebagai penyerang tengah saat menghadapi Dewa United di pekan kedua Liga 1. Pemain asal Saint Vincent dan Grenadines ini sebenarnya berposisi natural sebagai winger kanan, namun pelatih Eduardo Almeida tampaknya akan memaksimalkannya sebagai striker murni. Keputusan ini diambil setelah striker utama Cabau Sirah, Bruno Gomes, tampil kurang maksimal saat laga perdana melawan Persib Bandung. Stuart sendiri dikenal memiliki kecepatan eksplosif, kemampuan menusuk dari lini kedua, serta naluri mencetak gol yang cukup tajam. Meski harus bermain di luar posisi aslinya, Stuart diyakini mampu memberikan ancaman nyata di lini depan berkat fleksibilitas dan pengalamannya bermain di berbagai peran menyerang. Laga melawan Dewa United akan menjadi pembuktian penting baginya untuk menunjukkan bahwa ia bisa menjadi solusi produktif bagi lini depan Semen Padang. Dengan komposisi pemain yang telah dibahas, Semen Padang FC datang ke pekan kedua Liga 1 dengan kombinasi menarik antara pemain lama yang berpengalaman dan rekrutan anyar penuh ambisi. Keputusan pelatih Eduardo Almeida untuk melakukan beberapa rotasi, termasuk memposisikan Cornelius Stuart sebagai penyerang tengah, menjadi strategi penting demi mengembalikan ketajaman lini depan. Laga melawan Dewa United bukan sekadar kesempatan meraih 3 poin, tetapi juga momentum untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri tim setelah kekalahan di pekan perdana. Dukungan supporter Cabau Sirah tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Semua mata akan tertuju pada performa punggawa anyar yang diharapkan memberikan dampak instan. Kini, tinggal menunggu apakah strategi baru ini mampu mengubah jalannya pertandingan dan membawa Semen Padang FC meraih kemenangan penting di awal musim.